Salam jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini dalam suasana sukacita daripada Yesus Kristus. Kita akan menjalani hari-hari kita, dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 8 ayat 17 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Madung ditabunihon Tuhan dirina maradokon bangsonia, tapi angguau porsaya jana marorohado tusia. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau pergi bepergian, umpamanya kita mau pergi dari satu tempat di pedesaan menuju sebuah tempat yang ada di perkotaan, yang pasti mobil yang datang hanya satu atau dua dalam satu hari, maka kita akan menanti-nantikan kedatangannya. Coba kita bayangkan, oleh karena kita menunggu agak lama dalam kedatangan bus tersebut, maka sering kita mendengar suara seolah-olah suara bus yang akan datang. Namun ketika kita cek, ternyata tidak ada. Kemudian mata kita akan tertuju kepada arah kedatangan bus yang kita tunggu tersebut. Atau kalau kita mau pergi bepergian naik pesawat, kemudian ada waktu di mana kita akan berangkat, maka mata kita akan tertuju kepada monitor dan telinga kita akan tertuju kepada panggilan tentang akan keberangkatan kita, apakah sudah akan bisa check-in atau belum bisa. Karena memang kita mengharapkan kita akan pergi. Demikian juga seseorang yang menantikan dalam kedatangan Tuhan dalam kehidupannya adalah menanti-nantikan Tuhan. Pada firman Tuhan kali ini, Yesaya melihat bahwa umat Israel sesungguhnya sudah jauh dari Tuhan. Kemudian perilaku mereka sangat dibenci oleh Tuhan. Dengan keadaan yang demikian, orang Israel merasa bahwa Tuhan menyembunyikan wajah Tuhan dari mereka. Dan memang itulah yang dilakukan oleh Tuhan, karena Tuhan membenci kepada orang yang tidak mengingat akan penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Kemudian ada sebuah ungkapan dalam diri Yesaya yang mengatakan, meskipun Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada umat keturunan Yakub, namun aku tetap menanti-nantikan Tuhan. Ada sebuah prinsip yang terjadi meskipun perasaan dan kenyataan di dalam kehidupan di mana Allah menjauh, oleh karena umat di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak mengingat dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Namun ada prinsip yang ditanamkan oleh Yesaya, kalau aku akan tetap menanti-nantikan Tuhan. Prinsip yang demikian perlu untuk kita hidupi. Bagaimana kita di pekerjaan kita? Ketika semua orang di dalam kantor kita adalah koruptor, apakah kita ikut menjadi korupsi? Ketika orang di dalam pekerjaan kita suka telat untuk datang, apakah kita juga ikut-ikutan untuk menjadi telat untuk datang di dalam pekerjaan kita? Ketika di dalam perjalanan organisasi, umpamanya ada orang yang tidak mau tahu dengan organisasinya, apakah kita ikut-ikutan untuk melakukannya? Prinsip Yesaya di dalam firman Tuhan kali ini sangat jelas. Saya tidak akan mau tahu dengan apa yang terjadi bagi orang, karena saya mengetahui Allahku pasti menolong aku. Maka fokus hidupku adalah untuk Allah. Segala indera kehidupannya difokuskan kepada Allah, sehingga ada sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan turut campur tangan di dalam segala kehidupan daripada Yesaya.
Kalimat kali ini sangat indah, ungkapan daripada Yesaya. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Sesungguhnya Yesaya juga adalah merupakan kaum keturunan Yakub. Dan dia sadar, dia adalah orang yang juga tergabung di dalam orang-orang yang durhaka tersebut. Namun dia menyatakan dirinya, saya tidak akan terpengaruh dengan mereka. Dan dia mengatakan, aku hendak mengharapkan dia ketika orang meninggalkan Allah. Namun Yesaya mengatakan, aku tetap berharap kepada Allah. Iman yang demikian dibutuhkan pada saat ini. Dalam keadaan pada saat ini, ketika orang sudah jarang untuk mempedulikan soal imannya, dengan alasan berbagai hal yang terjadi, sehingga tidak ingin untuk menjadi menyembah Tuhan, tidak ingin untuk menjadi bersekutu dengan Tuhan. Maka kita sebagai orang percaya, di dalam keadaan apapun, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tetap mengingat Tuhan, kita kuduskan Tuhan. Seandainya kita di rumah masing-masing untuk melakukan ibadah, mari beribadah dengan berpakaian rapi sebagaimana hari Minggu biasanya. Jangan meninggalkan ibadah kita, meninggalkan penyembahan kita kepada Tuhan. Seandainya dengan keadaan pada saat ini, kita harus melakukan segala kegiatan kita dengan berbagai protokol kesehatan yang terjadi. Namun hati kita harus tetap memuji menyembah Tuhan. Lakukan itu sebagaimana Yesaya tetap menantikan Tuhan. Demikianlah kita hendaknya tetap menyembah Tuhan di dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan pasti turut campur tangan untuk membebaskan dan melepaskan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami sebagaimana orang-orang Israel, orang-orang keturunan Yakub, Tuhan sembunyikan wajah Tuhan kepada mereka karena mereka jauh daripada Tuhan. Namun Yesaya tetap menanti-nantikan Tuhan. Buat hati kami, iman kami, pikiran kami selalu menantikan Tuhan, karena kami percaya ketika kami bersama Tuhan, jalan keluar ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap umat yang mendengarkan firman Tuhan kali ini. Apabila ada persoalan dalam kehidupan mereka, biarlah kuatkan mereka, teguhkan mereka, agar tetap mempercayai Tuhan dan memanggil Tuhan turut campur tangan di dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah tangan Tuhan melingkupi, biarlah tangan Tuhan memberkati, biarlah kuasa Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.